Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, bertemu lagi dengan Ustazah pada pagi hari ini pada mata pelajaran tema. Sudah siapkah Ananda untuk belajar pada pagi hari ini? Semoga Ananda selalu semangat ya dalam menerima pembelajaran. Amin. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Semoga Ananda semua diberi kemudahan oleh Allah dalam menerima pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Dan kita telah sampai pada pembelajaran pertama. Baiklah Ananda, tujuannya pembelajaran kita sebagai berikut. Silahkan Ananda baca ya. Selanjutnya, coba Ananda amati gambar berikut ini. Lalu, coba Ananda buat cerita dari gambar tersebut, di mana langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar ada 3 cara. Yang pertama, amati dengan cermat gambar tersebut. Yang kedua, buatlah ide pokok dari masing-masing gambar. Dan yang ketiga, kembangkan ide pokok menjadi paragraf. Oke, dari gambar tersebut dapat kita tentukan atau kita bisa mendapatkan 3 ide pokok. Contohnya ya, yang pertama, bahan dasar pembuatan gerabah adalah tanah liat. Itu adalah ide pokok dari gambar yang pertama. Oke, sedangkan dari gambar yang kedua, tahapan pembuatan gerabah. Dan yang ketiga, yaitu finishing dalam pembuatan gerabah tersebut. Ini adalah contoh pengembangan dari ide pokok. Contohnya yang pertama, bahan dasar pembuatan gerabah adalah tanah liat. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat gerabah adalah tanah liat. Sebelum dibuat gerabah, tanah liat tersebut diproses terlebih dahulu dalam beberapa tahapan. Bahan gerabah yang sudah siap dipergunakan untuk membuat badan gerabah. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu cara menemukan ide pokok. Cara menemukan ide pokok itu yang pertama yaitu membaca keseluruhan isi teks bacaan. Jadi seluruh bacaan kita baca terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menemukan kalimat utama dari setiap paragraf. Oke, kalimat utamanya bisa kita temukan dari setiap paragraf. Dan yang ketiga, menentukan inti bahasan dari kalimat utama tersebut. Berarti inti yang selalu dibahas dalam kalimat tersebut ya. Selanjutnya kita akan mempelajari cara memelihara kesehatan alat gerak. Masih ingatkah Ananda apa saja alat gerak manusia? Oke, alat gerak manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Di mana alat gerak aktif itu adalah berupa otot, sedangkan alat gerak yang pasif itu yaitu tulang. Jadi tulang itu dibantu oleh otot sehingga tubuh manusia, tubuh kita bisa bergerak seperti berjalan, berlari, menulis, bahkan duduk pun kita menggunakan tulang dan otot. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan tulang dan otot kita. Karena jika kita tidak menjaganya atau kita tidak memeliharanya, aktivitas sehari-hari kita pun akan terganggu. Oke. Jadi anak-anak ustazah harus selalu menjaga ya tulang dan ototnya agar selalu bagus, agar aktivitas kita tidak terganggu ya. Oke, tahukah Ananda bagaimana cara menjaga kesehatan tulang dan otot yang baik dan benar? Oke, jadi cara memelihara kesehatan alat gerak manusia itu ada 3 ya anak-anak ustazah. Yang pertama, makan makanan yang bergizi seimbang. Apa contohnya? Oke, jadi
makanan yang bergizi itu seperti sayur-sayuran, telur, ikan, buah-buahan, dan makanan sehat lainnya. Oke, jadi anak-anak ustazah harus selalu makan makanan yang bergizi ya. Dan yang kedua menjaga posisi tubuh tegak saat berdiri. Jadi posisi kita saat berdiri itu tidak boleh membungkuk, kita harus tegak agar tulang-tulang dan otot kita tidak rusak. Oke anak-anak ustazah. Yang terakhir yaitu berolahraga secara teratur. Jadi olahraga itu juga salah satu cara kita memelihara kesehatan alat gerak kita. Oke ya. Baiklah anak-anak ustazah, untuk hari ini cukup sekian video pembelajaran kita. Lebih dan kurangnya ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.